Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ini kepada Bapak Biliardi Ramdan SPD MSI. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Artika Arini dengan NIM 25310210009 dari program studi pendidikan biologi semester 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai materi teknik manajemen laboratorium mengenai alat-alat laboratorium yaitu mikrotom. Nah, apa sih itu mikrotom? Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom juga menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Nah, adapun fungsi dari mikrotom ini yaitu untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Mikrotom juga menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk penggunaan alatnya dalam praktikum biologi ini, mikrotom digunakan untuk membantu mahasiswa mempelajari struktur jaringan tumbuhan dan hewan, seperti jaringan epidermis, xilem, floem, atau jaringan otot dan epitel. Dalam penelitian biologi, mikrotom digunakan untuk analisis histologi, misalnya membandingkan jaringan normal dan jaringan yang mengalami penyakit. Perlakuan tertentu atau pengaruh lingkungan mikrotom sangat penting karena menentukan kualitas preparat dan hasil pengamatan mikroskopis. Nah, adapun prinsip kerja alat. Mikrotom itu adalah memotong jaringan secara bertahap menggunakan pisau tajam dengan ketebalan tertentu. Sampel jaringan dipasang pada dudukan, kemudian pisau mikrotom digerakkan secara manual atau otomatis untuk menghasilkan irisan tipis sesuai pengaturan ketebalan yang diinginkan. Adapun gambar mikrotom beserta bagian-bagiannya, yaitu gambar yang pertama itu tuh fungsinya itu untuk penjepit kaset, yang kedua itu penjepit pisau, yang ketiga itu yang paling atas itu bak limbah pemotongan jaringan, yang keempat itu yang paling atas rak penyimpanan, yang kelima pengunci roda pemutar, yang keenam roda pemutar halus, yang ketujuh tuas untuk mengaktifkan rem tangan, dan yang terakhir itu tuas pengunci penjepit pisau. Nah, adapun cara penggunaan alat itu, mikrotom dimulai dengan menyiapkan jaringan yang telah diawetkan atau dibekukan, kemudian dipasang pada dudukan mikrotom dengan posisi yang tepat. Ketebalan irisan diatur sesuai kebutuhan, lalu pisau digerakkan secara perlahan untuk memotong jaringan. Irisan yang dihasilkan diambil dengan hati-hati, kemudian ditempatkan pada kaca objek untuk proses pewarnaan dengan pengamatan mikroskop. Nah, adapun setelah tadi dijelaskan apa itu mikroskop, deskripsi mikroskop, fungsinya dan cara penggunaannya, di sini juga ada videonya yang bisa ditonton. Sebelumnya kita tonton dulu video penggunaan mikrotom itu seperti apa. Prosedur penggunaan alat mikrotom. Yang pertama, nyalakan mikrotom dengan menekan tombol on/off. Tunggu sampai mikrotom siap digunakan. Pastikan mikrotom dalam keadaan lock. Jika posisi sementara unlock, maka harus dikunci atau di-lock terlebih dahulu.
Pasang pisau atau blade pada tempatnya. Kemudian, pasang kaset sampel dan jangan lupa untuk didinginkan terlebih dahulu. Tekan tombol unlock. Atur jarak antara pisau pemotong dengan kaset jaringan pada menu position sambil menjalankan atau memutar roda pemotongnya. Kemudian, lakukan pemotongan dengan mengatur ketebalannya sesuai keinginan. Pemotongan kasar atau trimming terlebih dahulu dengan ketebalan 10-30 mikron. Yang kesembilan, ganti pisau dengan bagian atau pisau yang baru. Lanjutkan pemotongan atau sectioning dengan ketebalan 3-5 mikron. Yang terakhir, matikan mikrotom dengan menekan tombol on/off jika telah selesai digunakan. Mungkin itu ya video yang saya tunjukkan tadi, cara penggunaan mikrotom itu seperti apa. Biar ada gambaran juga. Jadi kenapa nyambungin video di sini? Jadi biar ada gambaran juga gitu, bukan penjelasannya aja. Oke, langsung aja. Nah, adapun di sini perawatan alat mikrotom. Nah, mikrotom ini dilakukan dengan membersihkan alat setelah digunakan, terutama dari sisa jaringan atau parafin, dan pisau mikrotom juga dibersihkan dan dikeringkan agar tidak berkarat, serta diganti jika sudah tumpul. Nah, bagian yang bergerak diberi pelumas secukupnya, supaya tetap lancar, lalu mikrotom disimpan di tempat kering dan digunakan sesuai prosedur agar tidak cepat rusak. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Adapun ini daftar pustaka atau website yang saya cantumin itu mencari materinya di sini. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.